Ya. Pak bisa ya. Oke. Selamat sore rekan-rekan media. Terima kasih atas undangan yang kami sampaikan. Saya sudah hadir di sini. Jadi kami juga berkumpul di sini menanggapi beberapa pertanyaan yang mungkin kami terima sejak kemarin siang, di mana rekan kami kemarin datang ke Komnas Perempuan untuk mengajukan apa yang dialami oleh klien kami. Jadi karena kemarin sudah hadir dan sudah bertemu dengan komisioner, lalu ada hal-hal yang mungkin perlu diperjelas dan perlu diklarifikasi mengenai apa yang menjadi permasalahan dari klien kami. Namun untuk detailnya nanti rekan kami Bu Ami bisa jelaskan lebih detail. Bu Ami ya, nanti tinggal kalau ada yang mau ditanyakan dari rekan-rekan silakan untuk menghasilkan waktu ya. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah hadir pada hari ini. Semoga semuanya sehat ya, bebas dari COVID, dan semoga pandemi juga segera berlalu. Yang pertama saya ingin menjelaskan kenapa alasan kami kemarin menyampaikan pengaduan ke Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Jadi rekan-rekan sekalian, saya jelaskan, hampir rata-rata tindak kekerasan terhadap perempuan atau termasuk juga kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Indonesia ini ibaratnya seperti fenomena gunung es. Yang kelihatan, yang muncul di permukaan atau yang terlaporkan, teradukan itu hanya sedikit, yang tidak ini banyak sekali. Nah, salah satunya apa yang dialami oleh klien kami, Saudara Vicky, ini mungkin masuk dalam kategori yang kemarin-kemarin tidak terungkap. Apa alasan tidak terungkap? Banyak. Satu, karena takut adanya tekanan secara psikis. Dua, karena malu. Tiga, adat istiadat budaya menutupi aib keluarga. Sehingga kenapa banyak yang tidak melapor. Mereka memilih untuk bertahan, diam, dan menerima semua bentuk kekerasan baik secara psikis maupun verbal yang dialami selama perjalanan rumah tangga. Nah, alasan kami kemarin hadir di Komnas Perempuan adalah untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan Saudara Vicky kepada kami saat beliau melakukan konsultasi adalah benar tindakan kekerasan psikis dan verbal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, di mana itu mengandung unsur pidana. Nah, kemudian yang kedua, termasuk juga adanya pemutusan hak ekonomi, di mana sampai detik ini cerai belum resmi putus ya, karena masih ada di tingkat kasasi, sehingga seharusnya sebagai suami masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin secara proporsional. Saya bilang secara proporsional ya. Jadi saya tidak mengatakan jumlahnya harus berapa nafkahnya, tapi secara proporsional apa yang menjadi kebutuhan Saudari Vicky sebagai istrinya selama menjadi istri. Nah, itu laporan kami tidak begitu saja, tidak serta-merta, tidak disertai dengan bukti dan janji-janji. Jadi kami juga melampirkan janji-janji baik itu dalam bentuk teks maupun keterangan dari Saudari Vicky, apa yang dijanjikan oleh pihak suami. Sebetulnya itu tinggal dipenuhi saja kalau memang sebagai laki-laki gentle, bertanggung jawab terhadap istrinya yang sudah dinikahi 10 tahun, dipenuhi, itu mungkin bisa menjadi jalan keluar yang lebih baik menurut saya, sehingga bentuk-bentuk kekerasan fisik maupun verbal seperti tadi itu bisa
bisa dibicarakan secara kekeluargaan. Kami jelaskan juga, menambahkan dari beberapa keterangan yang kemarin sudah disampaikan. Memang dalam prosesnya masih akan membutuhkan waktu, karena salah satu anjuran, atau bukan anjuran ya, tapi salah satu saran yang diberikan oleh Komisi 6 itu bahwa klien kami ini diminta untuk melakukan visum psikiatrum ya, visum psikiatrum ya. Jadi artinya akan dicoba Ya, beberapa tes ya secara psikologi ya, karena memang mengalami kekerasan secara psikologi juga ya, baik secara perkataan ya, secara perkataan, psikis juga, dan itu yang mungkin perlu klien kami lakukan supaya ini menjadi pembelajaran juga buat wanita-wanita yang ada di Indonesia, bahwa hak-haknya juga tetap harus dijaga meskipun dalam proses perceraian mungkin ya, atau dalam kehidupan biasa rumah tangga. Mungkin kira-kira itu yang mungkin dapat kami sampaikan. Belum ada pertanyaannya gitu ya. Kenapa baru sekarang melaporkannya Bang? Kan sudah bertahun-tahun nih Bang. Dugaannya Bang ya? Ya. ya itu tadi yang saya bilang, tindak kekerasan itu seperti fenomena gunung es. Sebetulnya dari yang terlapor sama yang tidak terlapor itu jauh lebih banyak kejadian yang tidak terlapor. Nah, saudari Vicky ini itu adalah salah satu contoh yang selama 10 tahun mengalami tindakan kekerasan psikis dan beliau tidak berani melaporkannya. Alasannya? Jadi seperti Takut atau Alasannya Vicky? Lebih nama baik. Banyak hal mas, banyak hal, nama baik juga, lalu juga pasti saya juga masih cinta dengan suami saya pada saat itu juga, jadi banyak hal yang memang saya tahan-tahan. Pastilah kalau rumah tangga kan masih ada yang ditahan-tahan, kalau enggak pasti gampang buyar kan. Mau bagaimanapun masalah kecil ditahan, masalah kecil ditahan, lama-lama kan kayak gunung, kayak lama-lama meledak juga gitu. Saya nggak berani ngomong ya memang karena saya pada saat itu ingin menyelamatkan rumah tangga saya, udah itu aja. kekerasan yang dialami baik psikis maupun fisik itu apa aja sih Mbak Vicky? Nah, kalau menurut saya bentuk kekerasannya tidak untuk konsumsi publik, tapi itu dialami. Itu yang dialami ya? Iya. Vicky Sampai memukul gitu enggak Pak? Tidak, bukan fisik, jadi psikis dan verbal. Vicky, selama kekerasan ini kamu alami dan tidak terpublikasi keluar, apakah selama itu ada ancaman terhadap diri kamu atau seperti apa? mungkin kalau mungkin saya tambahkan, jadi kalau dibilang ancaman itu kan kesannya negatif, tetapi mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan. Ini yang mungkin juga akan perlu sampaikan juga ke rekan media, bahwa sampai dengan saat ini Vicky keadaannya sehat, nyaman, tidak dalam suatu tekanan ya, tapi memang ada pihak-pihak yang mungkin berusaha untuk memperkeruh suasana ya. Tapi ini yang mungkin kita sampaikan, salah satu tujuannya dalam podcast ini ya, supaya pihak-pihak tidak berkepentingan tidak perlu dicampur. Mungkin itu. Ketika verbalnya seperti apa sih? Kenapa? Kekerasan verbalnya seperti apa? Nah, itu bentuk kekerasan verbalnya terjadi, tapi detailnya tidak untuk konsumsi publik. Maksudnya kata-kata kotor kah, kasar? Iya. Kata-kata kotor. Iya. kemarin sesuai yang Body entah ya, shaming. kalau saya salah ya, tetapi kemarin ada omongan bahwa maaf body shamingnya Vicky gendut gitu dari suaminya. Apakah benar seperti itu ya Mbak Vicky ya? Body shaming yang dilakukan oleh suami. Pernah. Body shaming ya. Iya, body shaming. Jadi Ya kan kurang lebih kurang seperti lebih. itu. Mbak Vicky, apa yang bikin Mbak Vicky sampai akhirnya sekarang berani buat bicara? Kan kemarin sempat katanya menjaga nama baik, itu sekarang akhirnya berani bicara itu apa dorongan keluarga kah atau mungkin emang sudah tidak tahan? Sabar, ada waktunya mas. Itu aja. Jadi mungkin selama mengalami kekerasan verbal dan masalah di rumah tangganya sempat curhat nggak sih ke kakak, adik atau ke keluarga? Pasti kan ada untuk sharing
melupakan anak-anak? Ada, tapi buat saya lebih baik kalian sendiri dulu. Untuk hal-hal seperti itu mungkin orang-orang terdekat yang melihat, seperti orang yang kerja sama saya yang tahu aja kayak gitu sih. Untuk yang lain-lainnya menurut saya nggak perlu cerita tentang anak saya, lebih ya cuma orang tua saya juga kan Berarti orang tua keluarga tidak tahu. tahu pada akhirnya. Mbak Vicky, dari 10 tahun kamu menikah, di tahun keberapa kekerasan itu sudah mulai dilakukan? Ya mungkin tahu ya tahun berapa ya, saya nggak bisa jawab mas, saya nggak ingat. Mungkin maksudnya Vicky nggak mengingat tahun pastinya, tapi Lah, yang sudah pasti lama. dialami sudah lama. Sering nyeplos kata-kata kasar. Karena nggak mungkin. Selain KDRT kan katanya ada dugaan perselingkuhan juga, itu seperti apa? Apakah ada will nggak menjadikan suami jadi kasar ke Mbak Vicky gitu? Itu sepertinya harus dikonfirmasi langsung ke pihak laki-laki. Mungkin mengetahui kalau Vicky. Seperti apa mungkin kalau maksudnya kan ini kan yang bersangkutan juga kan pelaku bisa bilang korban dugaan perselingkuhan ini. Benar Mbak Vicky, perselingkuhan itu ada seperti yang tercantum mungkin dilakukan orang perempuan. Saya hanya merasa terganggu dalam rumah tangga saya, udah itu aja. Ada hal, banyak hal, ada hal yang saya simpan dan saya merasa terganggu selama pernikahan saya lebih dari 10 tahun. Kecil, lama-lama saya simpan, lama-lama saya nggak tahan, udah itu aja. Nah, Wian ini kan katanya kan kalau nggak salah tinggal di rumah yang ngaku sebagai saudara. Gimana? Wanita idaman lainnya ini kan kabarnya kan perempuan yang Pertanyaan lain aja deh, Mas. gitu. Pertanyaan lain aja, Ini maksudnya harus dikonfirmasi juga mas. nggak yang lain aja. Berarti no comment ya. Jadi nggak mau Berarti no comment ya. klarifikasi soal dugaan itu. Nah, tapi setelah kasus ini muncul ke publik, ada reaksi nggak dari dia? Dari apa kamu tinggal untuk agama? Tadi sudah kita sampaikan mas ya dari awal tadi. Vicky sampai saat ini nyaman, ya, sehat ya. Kalau ditanya apakah dari sana ada respon, tentunya ada respon, tapi sifatnya hanya untuk berkomunikasi. Itu aja ya cukup ya. Jadi tidak ada sifat ancaman, tidak ada sifatnya untuk mendesak atau intimidasi ya. Nggak ada intimidasi bang. Tidak ada. Kenapa sekarang nggak mau jawab soal video itu kemarin? Sedangkan di Komnas Perempuan kan 3 poin yang salah satunya itu adalah perselingkuhan. Ya. Jadi Apakah ada dorongan dari sana, ancaman atau seperti apa mungkin? Sampai Oh. akhirnya sekarang respon tidak mau berbicara hal itu. Tidak, tapi dugaan perselingkuhan itu memang tidak untuk konsumsi publik. Ini juga mempertegas terkait, maaf kalau saya salah gitu ya. Kemarin kan ada sempat omongan juga kalau Mbak Vicky itu selama rumah tangga nggak diperbolehkan untuk produk apa sih kok bilang Punya hamil anak. gitu ya, Ini hamil ya punya Iya. anak. punya anak. Nah itu mempertegas aja benar atau enggak, terus seperti apa gitu. Benar. Dan kalau itu benar, itu pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu. Tapi alasannya sendiri pun dari lakinya seperti apa? Pelanggaran hak reproduksi itu masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat gitu. Alasannya apa ya? Iya Mbak Vicky. Alasan lakinya Mbak. Alasannya kenapa dia nggak mau? Banyak pihak sana. Saya juga bingung. Tapi Mbak pernah nggak berdua gitu untuk ke dokter? Sering, Tapi saya udah coba. Mbak Vicky, selama suami melakukan kekerasan verbal maupun psikis, Mbak Vicky pernah menanyakan alasannya apa dia melakukan itu ke Mbak Vicky? Sering, beberapa kali saya tanya, jawabnya saya cuma bercanda aja. Ada beberapa hal bercanda yang bisa kamu terima, ada bercanda yang tidak bisa kamu terima.